Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah. Akhirnya podcast Masyumi Channel Pelalawan bisa hadir di perdana, di pertama kalinya pada kesempatan hari ini. Insyaallah berkah karena beriringan dengan Maulid Nabi Rabiul Awal hari ini, insyaallah tanggal 15 atau 16 Rabiul Awal. Kepada pemirsa sekalian, khususnya Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dan Indonesia secara umum, kami ingin mencoba bersama mengedukasi, belajar, bertukar pikiran, dan menyampaikan berita-berita tentang politik khususnya, karena kita memang mencoba untuk hadir di wilayah podcast ini, khusus di wilayah podcast politik. Untuk bisa saya sampaikan di sini, Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten pemekaran di wilayah Provinsi Riau yang hari ini alhamdulillah sudah berumur 20 tahun, beberapa hari yang lalu sudah ulang tahun. Dan kami di sini di perdana podcast ini mencoba untuk menggali beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini yang notabene-nya memang arahnya ke dunia politik. Ada satu orang tokoh masyarakat yang selama ini sudah malang melintang di dunia organisasi masyarakat, ormas bahasa kita. Beliau selama ini jarang terekspos, tidak terlihat, tapi kegiatannya dalam 10 tahun luar biasa, bahkan sempat menjadi sesuatu yang menakutkan, barangkali dari kelompok-kelompok yang mungkin berseberangan, karena organisasi massa tersebut selama ini benar-benar bergerak di bidang nahi mungkar, benar-benar di nahi mungkarnya, dan sudah eksis sekian waktu. Namun itu nggak perlu kita bahas di sini karena itu adalah bagian daripada sebuah sejarah yang suatu saat mungkin kita akan bisa sampaikan kepada masyarakat umumnya. Baik, langsung kita sambut dan kita perkenalkan, beliau adalah Insinyur Haji Syauqi Syahab. Benar ya Habib ya? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habib bisa hadir di acara podcast ini. Kami mohon doa, mohon restu, mudah-mudahan dengan Habib bisa hadir ini kali pertama, kali kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dan bisa menjadikan ini besar. Kami kepingin ngetop, Habib. Kami kepingin podcast ini dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, 100.000 subscriber harus kita dapat. Dan tim, kawan-kawan semuanya sudah mengikhlaskan diri. Apabila podcast ini sukses, rezekinya 70% kita akan sedekahkan untuk umat. Luar biasa. Baik, karena kita dihukum oleh durasi sama tim marketing kita memang udah disetting sedemikian rupa, kita akan minta izin Habib untuk bertanya beberapa hal. Siap ya Habib ya? Insya Allah, asal jangan pertanyaannya jangan sulit nih. Nanti tak bisa dijawab pula. Iya. Baik, kita akan mulai langsung saja. Ini pertanyaan awal dasar ini yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Habib Syauqi 10 tahun terakhir ini terkenal, bahasa saya eksentrik ya, cukup eksentrik di dunia organisasi kemasyarakatan, yang benar-benar tidak pernah terdengar cerita politik praktis atau pragmatisme politik ya Habib ya. Karena Habib kami tahu murni adalah dakwah nahi mungkar. Murni itu yang paling dikedepankan, yang selama ini kita pahami itu. Dan hari ini Habib, kami melihat ada sesuatu yang berbeda, yang seakan-akan sudah mengarah ke politik praktis. Nah, di bab seperti ini yang selama ini Habib anti politik, tiba-tiba Habib berada sepertinya di jalur politik. Ini kami mohon pencerahan nih dari Habib, seperti apa nih kerja? Monggo Habib, silakan. Baik. Pencerahan ini artinya, penjelasan ya. Iya, baik. Ini sepertinya sudah dapat bocoran ini rupanya. Iya.
Ini sebetulnya pertanyaan cukup bagus sekali ini Pak Zalik ya, luar biasa pertanyaannya. Jadi begini, sebetulnya ada beberapa alasan, tapi sebelum menjawabnya tentunya mungkin saya mau balik bertanya dulu nih sama Pak Zalik nih. Kira-kira setelah era reformasi sampai sekarang, kondisi perpolitikan, kondisi negara kita ini sekarang ini makin lama ini, makin ke belakang ini makin baik atau makin buruk kira-kira? Atau Jawaban kami sepakat, terutama barisan anak muda Laskar Muda Galaksi, sampai detik ini dalam diskusi kami katakan sangat buruk sekali. Ya, itulah. Mungkin bukan kita katakan buruk, katakanlah mungkin tidak menjadi baik ya, tidak makin baik gitu kan. Nah, inilah ya, artinya apapun itu sistem perpolitikan kita yang ada dengan sistem partai yang ada ya belum bisa menjawab menjadi solusi permasalahan bangsa. Itu poinnya ya, paling utamanya itu faktanya kan. Nah, bahkan kalau kita melihat lebih dalam lagi, kondisi kita ini makin lama makin ke belakang ini sebetulnya makin kritis. Jadi kondisinya ini sudah emergensi, sudah darurat ya. Nah, ini masalahnya. Ya memang seperti tadi Pak Zalik katakan, kami sendiri selama ini juga di belakang layar ya. Artinya memang kita tidak mau sebetulnya. Kita hanya kepinginnya tuh awalnya cuma memantau saja gitu ya. Ya biar saja yang lain lah kan. Nah, kita kan enak gitu kan, nggak usah di front kan. Nah, tapi karena kondisi makin lama makin mengkhawatirkan, ya artinya kita ini sekarang mau tidak mau harus turun gunung, harus pakai sepatu, harus masuk ke lapangan gitu. Ya artinya jadi pemain mau tidak mau, karena kita melihat pemain-pemain yang sekarang ini sudah tak bisa dipercaya lagi. Nah, artinya mereka membawa bola, kadang-kadang mereka entah bawa bola ini sambil mabok, bahkan bola itu dimasukkan ke gawang sendiri. Nah, ini kan kondisi seperti ini kan tidak bisa dianggap sepele kan. Nah, artinya kalah kalau kita membawa bola muter-muter, akhirnya ujung-ujungnya gol sendiri yang dimasukkan. Nah, itulah ya. Nah, karena kondisi yang sudah makin darurat ini juga kita punya pandangan bahwa berpolitik praktis itu sekarang ini hukumnya bukan lagi sunnah apalagi mubah, tetapi hukumnya sudah wajib. Ya, artinya untuk pandangan kita saat ini kan. Nah, karena melihat kondisi yang sudah semakin mengkhawatirkan ya. Nah, kenapa kita katakan ya kita harus ingat juga bahwa kalau kita melihat dari apa yang Allah sampaikan di beberapa ayat Al-Qur'an, ambillah contoh misalnya di surat Al-Baqarah 30 misalnya kan, wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah ya, itu kan. Nah, ini kan artinya sebetulnya jelas. Artinya kita sendiri selama ini sebetulnya bukan anti politik. Tidak. Bahkan kita pada saat kita tetap di Ormas, kita anjurkan kader-kader kita untuk ikut yang punya kemampuan, yang punya kapabilitas, dan yang punya giroh tentunya kan. Nah, kita anjurkan mereka untuk ikut menjadi kader partai, misalnya ada yang PKS, ada yang di PAN, ada yang P3 gitu kan. Tapi masih fokus arahnya di partai-partai yang notabene-nya garis tebalnya Islam lah, Bib ya. Kita lihat tadi Al-Baqarah 30. Baik, kita coba lihat lagi yang disampaikan tadi Al-Baqarah 30 itu kan menjelaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya Allah menggunakan kata aku. Nah, di sini jadi Allah menjadikan khalifah itu dia sendiri untuk seluruh manusia. Jadi hakikat kita ini sebetulnya Allah ciptakan sebagai khalifah, sebagai wakilnya Allah di bumi untuk memakmurkan bumi. Kenapa Allah tidak menggunakan kami gitu. Nah, itu artinya perintahnya itu untuk semua manusia, bahwa hakikat pada diri kita itu adalah sebagai khalifah, sebagai wakilnya Allah untuk memakmurkan bumi. Nah, artinya perintah untuk itu artinya melekat bagi kita. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa kita dilarang berpolitik, tidak mau berpolitik. Nah, itu harus kita pahamin. Nah,
Nah, beda kalau misalnya salah satu lagi di surat As-Sod, di Sod ayat 26 kalau tidak salah itu disampaikan juga tentang Nabi Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Nah, artinya Allah di sini mengatakan kami menjadikan kamu sebagai khalifah, sebagai wakilnya Allah untuk memaruskan bumi. Nah, artinya perintah untuk itu artinya melekat bagi kita. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa kita dilarang berpolitik, tidak mau berpolitik. Nah itu harus kita pahami. Nah, beda kalau misalnya salah satu lagi di surat As-Sod, di Sod ayat 26 kalau tidak salah itu disampaikan juga tentang Nabi Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Nah, artinya Allah di sini mengatakan kami menjadikan kamu Daud, yang menyebutkan ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Jadi inna ja'alnaka, jadi sesungguhnya kami, Allah menjadikan kamu Daud khalifah di bumi, berhukumlah dengan hukum-hukum yang benar. Nah, artinya untuk konteksnya menggunakan nahnu itu artinya khusus untuk Daud yang Allah jadikan menjadi pemimpin dalam pengertian pemimpin umat langsung. Karena menggunakan nahnu artinya jadinya Nabi Daud menjadi pemimpin itu bukan karena Allah sendiri. Artinya menggunakan hukum sunnatullahnya gitu. Jadi artinya Daud supaya bisa menjadi sultan katakanlah harus punya ilmunya, harus belajarnya, harus mengerti politiknya, harus mengerti ekonominya, harus mengerti budayanya. Nah, itu makanya Allah gunakan nahnu. Nah, jadi lengkap sebetulnya untuk perintah kita untuk berpolitik ini gitu. Nah, itu. Nah, setidaknya dengan dua ayat tersebut artinya menyatakan bahwa sebetulnya kita tidak anti politik gitu. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, apakah Habib Syauqi anti politik? Oh, tidak sama sekali. Memang selama ini itu tadi Pak Zalik ya, kita tidak mau berpolitik praktis, tapi kita ikut berpolitik. Kehidupan kita ini tidak bisa lepas daripada berpolitik, karena hakikat kita diciptakan ini adalah menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimana kita bisa menjalankan fungsi kita dalam pengertian di posisi kita masing-masing berdasarkan sunatullah yang kita jalani bersama kalau kita tidak melalui sistem leadership and management yang benar. Nah, kira-kira seperti itu kan. Gitu. Baik pemirsa, demikian satu potongan pendek pemahaman atau narasi awal dari Habib Syauqi yang selama ini kita memahaminya Habib Syauqi itu anti politik. Habib Syauqi itu tidak mau berpolitik praktis. Namun hari ini sudah dijelaskan oleh Habib bahwa politik bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Politik hari ini adalah sebuah jalan. Di sisi yang lain, Habib sudah menyampaikan dengan beberapa potongan ayat yang sudah disampaikan oleh Habib tadi itu, bahwa khalifah, pemimpin di muka bumi itu sejatinya hakikatnya adalah wajib. Lah, di hari ini ketika kita melihat kondisi perpolitikan Indonesia, Habib malah juga menganalogikan sebuah kondisi politik itu wajib turun gunung ya Habib ya? Iya, kalau kondisi sekarang ini memang sudah wajib. Kalau Habib saja sudah wajib turun gunung, berarti Habib benar-benar sudah bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahasa politik itu memang sudah akan ikut bertempur dalam dunia politik itu sendiri, Habib. Benar, jadi artinya memang kita sudah mulai, ya ini kan jalur ini adalah jalur dakwah. Karena apapun yang kita lakukan ini tetap konsepnya adalah konsep dakwah. Pertanyaan politik pendek, hukum gimana sih? Dakwah politik atau politik dakwah? Nah, ini gimana menurut Habib? Ya, jadi mungkin itu nanti ini ya. Oke, ya, kan? Kalau begitu kita akan setting di bab lain ya. Baik, kalau begitu saya akan coba lanjut menggali lebih dalam Habib. Habib sudah menjelaskan beberapa hal tentang artian Habib tidak anti politik. Artinya Habib siap bersedia turun gunung bersama dengan pejuang-pejuang politik di
Indonesia pada umumnya. Nah, pilihan Habib secara partai politik. Nah, enggak, ini harusnya pertanyaannya itu dengar-dengar nih kok sudah ke sini. ya, Habib nggak usah jawab. Gitu. Jadi pertanyaannya, partai politik yang Habib harus ikuti adalah, itu pertanyaan. Atau nggak langsung dengar-dengar ini? Nggak, baru saya lanjutkan nanti nih. Gitu. Jadi saya ulang ya. Hari ini ketika Habib sudah membuka ruang seluasnya untuk politik praktis itu, otomatis Habib harus ada di sebuah kapal politik. Tentu pertanyaan dari pemirsa, dari kawan-kawan, dari saudara-saudara kita, Habib berlabuh di partai politik mana? Jangan dijawab ya Habib ya. Pertanyaan lanjutan, kenapa harus ada di partai itu? Nah, kita belum tahu nih. Habib berlabuh di partai politik mana? Terus kenapa harus di partai politik itu? Dengar-dengar Habib sudah menentukan sikap ada di partai Masyumi. Ini Ya, pemirsa, sebenarnya kami di podcast Masyumi ini, di awal ini benar-benar kepingin melihat dan menggali sosok seorang Habib Syauqi yang kami ingin pastikan apakah benar beliau memilih Masyumi, dan andai memang memilih Masyumi benar, kami ingin beliau sendiri yang menyampaikan ke pemirsa dan ada apa gerangan. Ya. Nah, silakan Bib, tolong dijawab nih Bib. Ini pertanyaan yang harus buka-bukaan artinya ya. Tapi sebelumnya itu tadi mungkin saya mau mengulangkan lagi. Jadi artinya kita ini juga tadinya kan artinya mau jadi penonton saja, artinya jadi coaching aja kan di belakang. Ya cuman karena pemain ini sudah sering ngawur, sering masukkan gol ke gawang sendiri, ya artinya harus blunder ya Bib ya. Blunder ya, harus turun gunung lah. Iya. Itu. Ya memang benar Pak Zalik. Jadi kita sudah melalui istikharah yang proses yang cukup panjang juga. Kita bergabung di Masyumi. Ya, bergabung di Masyumi. Nah, kenapa ya? Ada beberapa alasan tentunya. Yang pertama adalah Masyumi ini adalah partai yang berideologi Islam. Iya, tentunya. Murni berideologi Islam murni. Ya. Kemudian arahnya juga Masyumi ini mengarah ke partai digital. Ya, ini tentunya itu partai digital. Ya, artinya untuk pergerakannya secara digital ya. Nah, dan yang perlu kita ingat adalah Masyumi ini adalah partai bapak kita, partai kakek kita ya, partai orang-orang kita dulu ya. Iya, partai benar. besar yang pernah ada, yang mampu menyatukan kekuatan Islam besar pada saat itu. Ada katakanlah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, Perti dan lain sebagainya kan, yang pada saat itu menjadi sesuatu kekuatan Islam yang persatuan Islam yang kuat, yang pada saat itu mampu head to head dengan hegemomi kekuatan imperialis zaman penjajahan Habib ya. Apa namanya itu istilahnya sosialis dan kapitalis ya, kan pada sosialis saat dan itu. kapitalis Nah itulah, jadi dan di samping itu juga kita yakin nih karena kondisinya ini sudah tepat, ini Masyumi ini reborn ya, artinya insya Allah ya, namanya sejarah ini kan biasanya berulang ya, sejarah berulang. Pada saat itu Masyumi yang mampu melawan kekuatan-kekuatan itu tadi ya, insya Allah sekarang ini sudah nyata kekuatan itu kembali muncul ya. Mudah-mudahan ini nanti kita umat Islam ini dibukakan hati dan pikiran oleh Allah untuk kembali lagi ke rumahnya. Amin. Kembali lagi Allah. ini kita Ya, bersama lagi gitu ya. Nah kemudian yang paling penting juga Pak Zalik bahwa Masyumi ini berkomitmen untuk selalu membawa ADART-nya dimanapun berada. Nah ini nih Bib, ini agak-agak langka dan agak aneh nih. Masyumi harus membawa ADART dimanapun dia berada. Ya. Gimana nih Bib? Nah jadi begini, ya kalau kita lihat mungkin di partai-partai Islam atau partai yang lain, kalau kita melihat anggaran dasar rumah tangga ya mungkin mirip-mirip ya sama tapi prakteknya jauh ya. Artinya di dalam mencapai tujuan dalam perjuangan itu selalu tidak menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu selalu
ditinggalkan itu. Iya, Jadi benar. halal haram hantam, nah itu kodenya. Nah kalau Masyumi tidak, jadi Masyumi tidak ada kenal itu, tidak ada istilah transaksional dan lain sebagainya. Jadi murni Masyumi ini pergerakannya dakwah. Jadi makanya Masyumi ini adalah konsepnya dakwah melalui jalur konstitusional, melalui jalur politik. Dakwah melalui jalur konstitusional. Bukan berpolitik melalui jalur dakwah. Nah, beda tentunya Iya, kan. Nah, benar. Jadi sebagaimana juga disampaikan oleh Ketum Masyumi pada saat itu juga pernah hadir di Riau, menyampaikan bahwa kita tidak Masyumi komitmen untuk berjalan menggunakan tangan dan kaki kita sendiri. Ini kan luar biasa. Dan kita tidak menerima bantuan-bantuan dari donatur yang sifatnya membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya jangan heran kalau sampai sekarang ini kita belum punya yang namanya seragam. Jangankan itu, kayak kita KTA saja kita belum punya artinya. Ini kan. Nah, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Ketum pada saat itu bahwa seluruh DPW se-Indonesia sudah terbentuk dan mungkin sekitar 80% DPD seluruh sudah Indonesia, 50% itu sudah terbentuk. Nah, luar biasa dan tidak menggunakan dana yang berartinya. Jadi ini memang pergerakan dari kesadaran dari umat. Nah, makanya kita juga dalam mengembangkan DPC kita menseleksi dan alam menyeleksi. Jadi orang-orang yang memang mau berjuang dia akan ikut. Tapi yang ada transaksi ya sudah kita goodbye. Tersaring dengan sendirinya ya, Bib ya. Kira-kira gitulah dia modelnya. Jadi di pertanyaan kedua, kalau boleh saya tegaskan sedikit, artinya Habib benar-benar sudah berada atau mengikuti panggilan Masyumi Reborn. Betul. Jadi sudah artinya 100% kita sudah melalui proses yang cukup panjang juga, konsultasi sana sini, berkomunikasi dengan keluarga, kepada teman-teman dekat, ya bismillah namanya, ini kan tetap pergerakan dakwah gitu. Ya, alhamdulillah. Demikian para pemirsa, Habib Syaugi sudah menyatakan dan mendeklarasikan, deklir diri bahwa rumah politik jalur dakwahnya Habib hari ini adalah Masyumi. Habib, di lain kesempatan nanti di podcast yang selanjutnya saya akan coba gali Habib lebih mendalam tentang Masyumi, karena kita juga dihukum waktu yang tidak bisa begitu panjang di podcast kita hari ini. Saya hanya mengambil titik kesimpulan bahwa apa yang disampaikan teman-teman yang selama ini menganggap Habib anti politik ternyata tidak sama sekali. Bahkan Habib membawa satu pemikiran sebagai dasar hukum dari dalil Al-Quran yang di dalamnya juga tidak membolehkan kita anti dengan politik itu sendiri. Yang kedua, Habib sudah menyatakan diri dan mendeklarasikan diri bahwa Habib dalam berpolitik ke depannya sudah menentukan pilihan bahwa Partai Masyumi adalah jalan politik di ranah perjuangan politik di kedepannya. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin minta Habib mungkin menyampaikan pesan dan kesan, karena saya sudah menyiapkan beberapa banyak pertanyaan ini ke Habib, namun kayaknya nggak cukup nih Habib kalau satu kali podcast ini. Kami mohon kesediaan Habib harus janji nih dengan kami untuk di part-part berikutnya Habib siap untuk menjelaskan supaya bisa mengedukasi para pemirsa. Orang-orang yang selama ini bertanya dan ketika ada yang menyampaikan Habib Syaugi sekarang sudah berpolitik, masa iya? Nah, hari ini Habib secara deklar diri sudah menyampaikan bahwa Habib sudah berpolitik praktis. Tinggal sistemnya, konsepnya, tata kelola dan cara kerjanya nanti, itu bab internal kita akan runut ke Habib di kemudian hari, kita akan coba bongkar sedemikian kuatnya nanti lagi. Pesan Habib. Ya, baik. Jadi kepada saudaraku semua, kaum muslimin, muslimat, ya, mulai dari strata milenial sampai ke generasi 55 tahun ke atas ya. Iya, generasi 55 tahun. Ya, ini ada Masyumi memanggil. Ayo kita kembali ke rumah besar kita. Ya, jadi Masyumi ini adalah
rumah besar kita Ya. yang yang pernah ada kita pada saat pasca dominasi komunis di tahun sebelum Orde Lama, Iya. katakanlah, ya, sehingga kita tercerai-berai, kita semua tercerai-berai, diceraikan bagaikan anak ayam yang kehilang induknya, bagaikan gelandangan yang tidak punya rumah. Nah, itu kenyataan sekarang. Jadi ayo, ini Mas Sumi memanggil. Jadi jangan ragu-ragu lagi, kita harus bersatu di bawah payung Mas Sumi ini, karena ini adalah harus kita ingat bahwa inilah satu-satunya rumah kita, dan Mas Sumi siap untuk bekerja keras ataupun siap mengalah, siap mundur demi persatuan, karena konsep Mas Sumi adalah untuk didoktrin untuk berdakwah melalui jalur politik, Iya. kemudian juga artinya ya yang paling utama itu untuk persatuan, Iya. persatuan kita siap mundur demi untuk persatuan. Kita harus melihat segala sesuatu itu dari konteks kebersamaan demi Iya. untuk umat, bukan kepentingan dari partai Diri. kita sendiri. Iya, Nah, ini betul, yang betul. tentunya nanti kita akan ingatkan seluruh saudara-saudara kita di partai-partai Islam yang lain. Kemudian yang paling utama, doktrin Mas Sumi itu adalah untuk mencari ridho Allah. Makanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah begitu cantik itu akan tetap kami bawa kemana-mana, walaupun masuk ke kamar mandi kita akan bawa. Kira-kira Itu seperti dia, itulah, doktrin kira-kira, Pak. Mas Sumi. Ya. Baik Habib, terima kasih atas kesempatan Habib hari ini. Kembali kami menyampaikan ke Habib untuk tidak bosan dan selalu siap ketika kami mengundang Habib untuk bab-bab berikutnya, karena di Insya sini Allah. sudah terlihat begitu banyak hal yang harus digali. Pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan untuk edukasi kita dan pencerahan kita di waktu yang singkat ini. Kami mengucapkan selamat menonton dan kami minta jangan lupa buka channel Mas Sumi Pelalawan, subscribe, like, komen, dan bagiin kemanapun yang harus Anda bagiin. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.